Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Ardiansyah, Prodi D3 Teknika kelas E. Saya akan menjelaskan tentang transformasi digital dalam industri maritim global. Yang pertama yaitu pendahuluan konteks industri maritim global. Industri maritim merupakan tulang punggung perdagangan dunia. Lebih dari 80-90% perdagangan global diangkut melalui laut, mencakup pengiriman kontainer, energi minyak dan gas, komoditas keras, perikanan hingga transportasi penumpang. Industri ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, perusahaan bayaran, pelabuhan, galangan kapal, otoritas maritim, logistik, dan regulasi internasional. Namun selama puluhan tahun, industri maritim dikenal sebagai industri yang konservatif, lambat mengadopsi teknologi digital dan masih bergantung pada proses manual, dokumen fisik, serta sistem yang terfragmentasi. Tantangan global seperti efisiensi biaya, keselamatan, keberlangsungan lingkungan, keamanan, dan transportasi mendorong perlunya perubahan besar. Disinilah transportasi digital memainkan peran penting. Yang kedua, pengertian transformasi digital dalam industri maritim. Transformasi digital dalam industri maritim adalah proses integrasi teknologi digital secara menyeluruh ke dalam seluruh rantai nilai maritim, mulai dari desain kapal, operasi pelayaran, manajemen pelabuhan, logistik, hingga regulasi dan layanan pelangganan untuk mengubah cara kerja, model bisnis, dan mengambil keputusan. Transformasi digital bukan sekedar digitalisasi. Perbedaannya, yang pertama, digitalisasi mengubah proses manual menjadi digital. Contoh, dokumen kertas, dokumen PDF. Yang kedua, transformasi digital mengubah cara berpikir, cara bekerja, dan cara menciptakan nilai dengan teknologi. Contoh, sistem pelabuhan pintar yang tergenerasi real time dan berbasis AI. Yang ketiga, pendorong transformasi digital di industri maritim. Ada beberapa faktor utama yang mendorong transformasi digital secara global. Yang pertama, tekanan efisiensi dan biaya. Operasi kapal dan pelabuhan sangat mahal. Teknologi digital membantu meliputi: 1. Mengurangi konsumsi bahan bakar, mengoptimalkan rute pelayaran, meminimalkan waktu sadar kapal per tahun time. Yang kedua ada B, keselamatan dan keamanan. Kecelakaan laut, tabrakan kapal, dan pembajakan masih terjadi. Digitalisasi membantu: 1. Navigasi lebih akurat. Kedua, pemantauan kapal secara real time. Yang ketiga, sistem peringatan dini. Yang selanjutnya ada C, regulasi lingkungan global. IMO, International Maritime Organization, menetapkan target pengurangan emisi karbon. Teknologi digital membantu: 1. Monitoring emisi, kedua, optimasi energi, dan ketiga, transisi ke green shipping. Yang selanjutnya ada D, globalisasi dan kompleksitas rantai pasok. Supply chain global membutuhkan: yang pertama, transparansi, 2. Pelacakan real time, yang ketiga, integrasi antar negara dan sistem. Yang keempat, ada teknologi utama dalam transformasi digital maritim. Itu ada A, Internet of Things (IoT). Sensor IoT dipasang pada kapal, mesin, kontainer, dan infrastruktur pelabuhan untuk: 1. Memantau kondisi mesin, mengukur bahan bakar, melacak posisi kapal dan kargo, mendeteksi kerusakan lebih dini. Contoh, predictive maintenance untuk mencegah kerusakan mesin kapal. Dan selanjutnya ada B, big data dan analitik. Data besar dari kapal dan pelabuhan dianalisis untuk: 1. Optimasi rute pelayaran, 2. Prediksi cuaca dan gelombang, dan ketiga ada pengambilan keputusan berbasis data. Big data mengubah pengambilan keputusan dari berbasis pengalaman menjadi berbasis data ilmiah. Dan selanjutnya ada C, Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning. AI digunakan untuk: 1. Otomotif kapal tanpa awak. Yang kedua ada optimasi jadwal pelabuhan. Yang ketiga ada deteksi
risiko tabrakan, dan keempat ada analisis efisiensi bahan bakar. Kapal otonom masih dalam tahap pengembangan, namun sudah diuji di beberapa negara maju. Yang selanjutnya ada D, Digital Twin. Digital Twin adalah replika digital kapal atau pelabuhan yang digunakan untuk satu, simulasi operasional, perencanaan perawatan, pengujian skenario tanpa resiko nyata. Teknologi ini sangat berguna dalam desain kapal dan manajemen aset. Dan selanjutnya ada E, blockchain. Blockchain digunakan untuk dokumen pengapalan, bill of lading, transportasi rantai pasok, mengurangi penipuan dan birokrasi. Dengan blockchain, dokumen lintas negara bisa disertifikasi secara aman dan cepat. Dan selanjutnya ada F, sistem pelabuhan pintar, smart port. Pelabuhan pintar menggunakan satu, sistem otomatis bongkar muat. Yang kedua ada manajemen lalu lintas kapal digital. Dan seterusnya ada integrasi data kapal, terminal, dan biaya cukai. Contoh Rotterdam, Singapura, dan Shanghai. Yang kelima ada dampak transformasi digital pada industri maritim. Yang A ada efisiensi operasional, pengurangan waktu tunggu kapal. Kedua, yang seterusnya ada B, peningkatan keselamatan. Yang pertama ada navigasi lebih akurat. Kedua, deteksi dini kegagalan sistem. Yang ketiga, monitoring kru dan kapal. Yang selanjutnya ada C, keberlangsungan lingkungan, pengurangan emisi karbon, optimasi energi, dukungan terhadap green shipping. Seterusnya ada D, perubahan model bisnis. Dari sekedar transportasi menjadi layanan logistik terintegrasi, munculnya platform digital maritim, kolaborasi berbasis data. Dan selanjutnya ada nomor 6, tantangan dalam transformasi digital maritim. Meskipun potensinya besar, transformasi digital menghadapi banyak tantangan. Yang pertama ada A, biaya investasi tinggi. Teknologi maritim sangat mahal dan membutuhkan ROI jangka panjang. Yang kedua ada B, kesiapan SDM. Kru kapal dan pekerja pelabuhan perlu pertama literasi digital, kedua pelatihan teknologi baru, ketiga ada perubahan budaya kerja. Dan seterusnya ada keamanan cyber security. Sistem digital rentan terhadap pertama yaitu serangan siber, kedua pembajakan sistem navigasi, ketiga ada kebocoran data. Dan seterusnya ada nomor D, regulasi dan standarisasi. Belum semua negara memiliki yaitu standar digital yang sama, regulasi kapal otonom, kerangka hukum digital maritim. Seterusnya nomor 7, masa depan transformasi digital maritim. Ke depan, industri maritim global akan mengarah pada yang pertama, kapal semi otonom dan otonom. Kedua ada pelabuhan sepenuhnya otomatis. Ketiga ada integrasi penuh rantai pasok global. Dan selanjutnya ada industri maritim berbasis data dan AI. Dan yang terakhir ada net zero emission shipping. Transformasi digital akan menjadi bukan pilihan, tetapi keharusan bagi daya saing global. Yang terakhir ada nomor 8, kesimpulan. Transformasi digital dalam industri maritim global adalah proses fundamental yang mengubah cara industri ini beroperasi, berinovasi, dan menciptakan nilai dengan memanfaatkan teknologi seperti IoT, AI, Big Data, blockchain, dan smart port. Industri maritim dapat menjadi lebih efisien, aman, transparan, dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kolaborasi global, kesiapan SDM, investasi dalam jangka panjang, dan regulasi yang adaptif.